Halo, selamat pagi adik-adik. Gimana kabar kalian? Kakak harap kalian semua sehat semua ya. Nah, sebelum kita mulai di hari ini, biar semangat, gimana kalau kita tepuk Yesus dulu? Udah siap semuanya? Oke, kita mulai ya. Tepuk Yesus. Y E S U S Yesus. Yes. Keren buat kita semua. Nah, adik-adik, kita gimana kalau lakuin satu tepuk lagi ya? Masih ingat nggak yang Kak Dea ajarin kemarin? Masih ingat namanya apa? Iya, namanya tepuk Maria. Nah, sekarang kita coba lagi yuk gerakannya. Sudah siap semuanya? Tepuk Maria, Bunda Yesus, Bunda Gereja, Bunda kita, Maria. Yes. Nah, kakak seneng banget nih, ternyata yang ikut minggu lalu banyak banget. Nah, kalian bisa lihat fotonya di sini. Di sini juga ada. Nah, buat yang minggu lalu ikut, kira-kira pada tahu nggak ya tema minggu lalu itu apa? Apa, Dede? Bener. Tema minggu lalu adalah sikap peduli dalam keluarga. Nah, kira-kira buat yang minggu ini, temanya apa ya? Kalau kalian mau tahu temanya apa, ikutin ya sampai hari Bina Iman nanti. Oh iya adik-adik, buat kegiatan minggu ini, jangan lupa ya untuk minta tolong ke papa atau ke mama buat fotoin dan juga videoin kegiatan adik-adik. Nah, nanti kalau ada di foto atau ada di video, jangan lupa nih di-upload ke Instagram dan di-tag @dia_samberna. Nah, setelah di-tag, jangan lupa di-follow juga Instagramnya @dia_samberna. Nah, terakhir kakak mau minta tolong ke adik-adik untuk subscribe YouTube-nya Komso Santa Bernadette biar adik-adik bisa ikut Bina Iman setiap minggunya. Tanpa berlama-lama lagi, kita mulai aja ya Bina Imannya. Nah, sebelumnya kakak mau nanya nih, adik-adik udah siapin belum alat dan bahan yang udah dikasih tahu sama kakak-kakaknya kemarin? Udah? Oke, kalau gitu kita siap. Nah, sebelum kita mulai Bina Iman, kita mulai dengan doa dulu ya. Adik-adik sekarang duduk dengan manis, terus lipat tangan. Kita akan segera mulai doanya. Nah, doa akan dipimpin oleh Romo Paulus. Halo anak-anakku yang terkasih, anak-anak sekolah minggu Paroki Santa Bernadette Ciledug yang saya cintai, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Saya senang saya bisa bersama dengan kalian untuk berdoa bersama memulai aktivitas kita pada hari ini. Namun sebelum kita mulai beraktivitas, mari kita terlebih dahulu berdoa mohon berkat Tuhan agar semua kegiatan yang kita jalankan hari ini boleh mendapatkan hasil yang baik, boleh memberikan sukacita kepada kita sekalian. Marilah kita mempersiapkan diri kita dengan rasa syukur, dengan rasa sukacita kita mau berdoa. Semoga Tuhan hadir di dalam kegiatan kita hari ini. Anak-anak, marilah kita hening sejenak, kita mempersiapkan diri kita untuk berdoa bersama dalam kesempatan ini. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik hati, kami anak-anak-Mu Sekolah Minggu Santa Bernadette Ciledug hari ini merasa bahagia sekali karena Engkau tetap bersama kami. Engkau memberikan kami kedua orang tua kami yang kami cintai, para guru dan para pembimbing pembina kami, para sahabat, pastor paroki kami, semua mereka yang telah mendampingi kami. Karena melalui orang tua kami boleh mengalami cinta-Mu kepada kami. Mereka begitu setia melahirkan, membesarkan dan mendidik kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Melalui para guru dan para pembina, Engkau telah mengajarkan kami tentang Tuhan Yesus.
mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang baik, patuh, taat kepada Tuhan Yesus, kepada orang tua, kepada para guru. Engkau mengajarkan kami untuk menjadi orang yang berbudi luhur, orang yang mengenal yang baik, membedakan yang baik dan yang buruk, memilih yang benar dan menjauhi yang salah. Melalui para sahabat kami, Engkau mengajar kami tentang semangat persaudaraan dan bela rasa, kesetiakawanan, saling menghargai dan saling menolong. Kami boleh saling menerima sahabat kami satu sama lain dengan segala kelebihan dan kekurangan mereka. Semoga kami pun boleh menjadi sahabat-sahabat bagi mereka dan sahabat dari Tuhan Yesus sendiri. Melalui gereja-Mu, melalui pastor paroki kami, semua pemimpin umat kami, Engkau mengajar kami untuk menjadi anak-anak misioner yang berani menjadi saksi Tuhan Yesus di kehidupan kami. Menjadi orang yang beriman teguh. Dampingilah kami selama kegiatan kami ini berlangsung. Semoga Engkau memberkati kegiatan kami dan memberkati kami semua yang menjalankan kegiatan ini. Allah Bapa di surga, cinta-Mu begitu besar untuk kami, maka kami pun mohon juga, semoga kami boleh menjadi saksi cinta-Mu untuk orang lain. Oleh karena itu ya Bapa, kami mohon berkat-Mu. Allah Bapa Maha Baik, Maha Belas Kasih, turunkanlah berkat-Mu atas kami, atas semua kegiatan yang akan kami lakukan hari ini dengan berkat melimpah dari Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku yang terkasih, selamat beraktivitas. Semoga kalian boleh belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan, menjadi sahabat-sahabat Yesus, menjadi misionaris kecil di tengah kehidupan ini. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama,
jalanan dengan baju. Ku kan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku kan mendoakanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti, seperti jalanan dengan baju. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti, seperti jalanan dengan baju. Ku kan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku kan mendoakanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti, seperti jalanan dengan baju. Oke adik-adik, sekarang adik-adik duduk yang manis, terus dengerin kakak cerita ya. Ceritanya tentang apa sih? Ceritanya adalah tentang perumpamaan tentang para pekerja di kebun anggur. Duduk yang manis ya, dengerin kakak. Pada suatu hari, ada seorang pengusaha yang memiliki kebun anggur. Kebun anggurnya luas sekali. Banyak sekali tanaman anggur yang ia tanam. Tapi sayangnya, ia membutuhkan banyak pekerja. Lalu, pada pagi-pagi hari, ia mencari keluar untuk mencari pekerja. Lalu ditemukanlah satu orang. Dikatakanlah kepadanya, "Hei kamu, bekerjalah di kebun anggurku dan akan aku upah kamu 1 dinar sehari." Lalu pekerja itu pergi ke kebun anggurnya dan melakukan pekerjaannya. Kemudian, pukul 9 pagi, pengusaha itu kembali keluar. Lalu ia pergi ke pasar. Ia menemukan banyak sekali orang menganggur dan akhirnya ia mengajak orang itu untuk bekerja di kebun anggurnya. Ia berkata, "Pergilah kamu ke kebun anggurku dan bekerjalah untukku." Lalu pergilah orang itu ke kebun anggurnya dan bekerja melakukan pekerjaannya. Kira-kira pukul 12:03 siang, ia melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Ia kembali ke pasar dan mencari orang untuk bekerja bersamanya. Lalu, pukul 5 sore, ia kembali melakukan hal yang sama. Ia mencari pekerja dan meminta pekerja itu untuk bekerja di kebunnya. Lalu pekerja itu segera bergabung dengan pekerja yang lainnya dan mulai bekerja 1 jam lamanya. Saat malam telah tiba, pemilik kebun anggur itu memutuskan untuk memberi upah kepada para pekerjanya. Lalu datanglah pekerja yang memulai pekerjaannya pada jam 5 sore dan diberikannya lah upah sebesar 1 dinar. Lalu mulai berdatanglah pekerja-pekerja yang memulai pekerjaannya sebelum jam 5 sore. Mereka berharap mereka akan diberikan upah lebih besar daripada yang memulai bekerja dari jam 5 sore.
Akan tetapi, saat mereka telah mendapatkan upah mereka yang berjumlah 1 dinar juga, mulai bersungut-sungutlah mereka dan berkata kepada tuannya, "Tuan, mengapa aku hanya mendapatkan upah sebesar 1 dinar? Kamu menyamakan upah kami dengan yang bekerja hanya 1 jam saja, sedangkan kami bekerja selama sehari lamanya." Lalu tuan itu berkata kepada pekerja-pekerjanya, "Aku tidak bersikap tidak adil kepada kalian, sebab kita telah sepakat bahwa aku akan mengupah kamu 1 dinar sehari. Pergilah dan ambil bagianmu. Aku ingin memberikan kepada yang terakhir sama sepertimu. Bukankah aku bebas mempergunakan apa yang menjadi milikku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Lalu pergilah pekerja-pekerja itu dan mengambil bagiannya. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Citra. Kali ini Kak Citra mau ngejelasin soal cerita yang tadi adik-adik sudah dengarkan. Semuanya sudah simak ya tadi ceritanya? Kira-kira ceritanya tadi tentang apa? Ada yang tahu nggak? Ya betul nih, ceritanya tentang perumpamaan para pekerja di kebun anggur, betul. Nah di sini Kak Citra pengen jelasin dulu sedikit lagi gitu ya rangkumannya. Jadi tadi ada tuan yang memiliki kebun anggur yang sangat banyak tanaman anggurnya gitu ya. Kemudian akhirnya ia mencari para pekerja nih yang mau bekerja di kebun anggurnya. Ada yang bekerja selama 8 jam, ada yang bekerja selama 3 jam, ada yang bekerja selama 1 jam. Ya, semuanya bekerja dengan jam yang berbeda-beda, tapi semuanya dapat upah yang sama. Upahnya berapa? Ada yang tahu nggak? Berapa coba? Iya, betul sekali. Upahnya adalah 1 dinar. Nih, lihat ya. Ada 1 koin, 1 dinar saja. Semuanya dapat 1 dinar. Nah, kemudian karena semuanya dapat 1 dinar, ada nih para pekerja yang bekerjanya lebih lama, yang 8 jam itu jadi iri hati nih sama para pekerja yang hanya bekerja selama 1 jam. Karena mereka dapat upahnya sama. Seperti itu. Nah, kenapa sih bisa seperti itu? Sama halnya dengan orang tua kepada kita nih adik-adik. Orang tua paling tahu kebutuhan kita itu apa. Seperti itu ya. Misalnya nih, ada suatu hari papa mama beliin alat mewarnai yang baru buat kakak gitu. Nah, misalnya hari itu kakak dapat krayon yang baru, kemudian adik-adik tanya sama papa mama, "Pah, mah, kok kakak dapat krayon baru, tapi adik nggak dapat?" Nah, kemudian papa mama bilang deh, kan adik masih punya krayon yang lama, sedangkan krayon dari kakak sudah rusak. Nah, maka dari itu dibelikanlah yang baru. Nah, di sini adik-adik tidak perlu iri hati. Kenapa? Karena adik-adik masih bisa pakai krayon yang lama. Kalau misalnya adik-adik mau meminjam gitu ya kepada kakaknya krayonnya, adik-adik tinggal bilang aja seperti itu. Kemudian, misalnya nih contoh yang lain lagi. Di rumah dibagi-bagi pekerjaannya. Jadi hari itu libur, kemudian mama bagi-bagi tugas. Adik dapat tugas mencuci piring. Kemudian kalau kakak mendapatkan tugas menggosok baju. Menggosok baju, seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya dilihat dari sulitnya tugas, kemungkinan secara kelihatannya ya, kakaknya dapat tugas yang lebih sulit. Tapi di sini papa mama paling tahu kalau kakaknya sudah pernah diajarkan bagaimana cara menggosok baju, sedangkan adik belum pernah diajarkan caranya. Makanya adik-adik dapat tugas yang lebih mudah, yaitu mencuci piring, seperti itu. Kemudian Kak Citra punya satu contoh lagi. Ketika adik-adik giat belajar nih di rumah,
kemudian adik-adik berprestasi di sekolah. Nah, itu adik-adik juga bersikap adil terhadap orang tua karena harapan-harapan dari orang tua itu semuanya terkabulkan karena adik-adik sudah mau bekerja keras. Seperti itu. Nah, kira-kira nih, tadi setelah kakak jelaskan contoh-contohnya, ada satu sikap yang dapat menghilangkan keadilan. Kira-kira apa? Hayo. Coba tanya ke papa mamanya. Pah, Ma, apa ya satu sikap yang dapat menghilangkan keadilan? Tadi Kak Citra sudah sempat sebut loh. Apa, hayo? Apa? Ya, betul sekali. Sikap apa? Iri hati. Seperti itu ya. Nah, jangan sampai nih ya adik-adik, sikap iri hati ini mengontrol adik-adik. Jadi adik-adik harus lawan sikap iri hatinya biar ada keadilannya. Seperti itu. Nah, kira-kira nih adik-adik ada yang tahu nggak tema dari KAJ tahun 2020? Ada yang tahu? Coba tanya papa mamanya. Ada hubungannya dengan keadilan loh. Kalau misalnya tahu, nanti tolong ya ditulis di kolom komentar. Jangan lupa. Oke? Sudah tahu? Oke, kalau gitu segera tulis ya di kolom komentar ya. Oke, sip. Pinter banget nih. Hebat. Oke. Nah, tadi kan kakak sudah banyak menjelaskan tentang konsep keadilan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, biar adik-adik lebih mengerti soal keadilan, kita akan melakukan sesuatu yang menyenangkan. Apa itu? Ya, betul sekali, aktivitas. Jadi, sebelum aktivitas ini dimulai, sekarang adik-adik berdiri. Silakan berdiri. Kemudian kita akan nyanyi dulu ya. Sudah siap? Oke, mari kita nyanyi. Halo adik-adik, sekarang kita mau mulai aktivitasnya nih. Adik-adik duduk dulu yuk. Udah pada duduk semua? Nah, sekarang adik-adik boleh siapkan alat-alatnya untuk aktivitas. Sudah siap? Nah, kita mulai yuk, biar Kak Susun jelasin. Jadi, pada suatu hari ada seorang peternak. Dia punya banyak sekali hewan di peternakannya. Coba adik-adik lihat di atas. Ada kuda, lalu ada burung, terus ada tikus juga, terus ada anjing, ada ayam. Nah, si peternak ini ingin membangun rumah untuk hewan-hewannya. Lihat kan di sebelah kanan? Coba adik-adik hitung ada berapa rumahnya. 1, 2, 3, 4, 5. Betul, rumahnya ada 5. Nah, sekarang tugas adik-adik adalah
mencari rumah yang sesuai dengan ukuran badan masing-masing hewan. Nih, kakak bantuin ya. Coba kalau tikus badannya besar atau kecil? Kecil, bener sekali. Nah, kalau kecil, rumahnya yang mana ya? Yang ini bukan? Kayaknya kebesaran deh. Nanti kalau tikusnya capek di dalam rumah, soalnya kalau mau kemana-mana jauh. Nah, kalau yang ini? Betul. Nah, rumah tikus yang ini, yang kecil banget. Sesuai kan dengan ukuran badannya? Nah, terus adik-adik tarik garis dari tikus ke rumahnya. Nah, coba. Kalau yang kuda, rumahnya yang mana? Yang ini bukan? Bukan, soalnya kalau rumahnya kecil, nanti kudanya nggak muat. Nah, jadi rumah kuda yang betul, yang paling besar. Yang ini ya. Nah, coba adik-adik kerjakan ya sisanya. Bisa nggak kira-kira? Nah, adik-adik gimana? Sudah dihubungkan semuanya? Nah, di situ adik-adik bisa lihat kan, hewan yang lebih kecil akan mendapat rumah yang lebih kecil. Sedangkan hewan yang lebih besar akan mendapat rumah yang lebih besar. Itu semua karena sesuai kebutuhan ya adik-adik. Nah, sama seperti adik-adik di rumah nih. Misalkan orang tua adik-adik membelikan buku yang berbeda dari kakak-kakak. Adik-adik dapat buku yang ini, kakak-kakak dapat buku yang ini. Adik-adik tahu nggak kenapa? Karena itu orang tua membelikan sesuai kebutuhan adik-adik. Gitu ya adik-adik. Nah, untuk lebih memahami keadilan, kakak-kakak punya aktivitas satu lagi nih. Kita simak yuk. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, menyenangkan sekali ya. Tadi sudah mendengarkan materi dari Kak Citra dan Kak Putra. Masih ingat tema hari ini apa? Yes, benar banget. Temanya adalah tentang sikap adil di dalam keluarga. Nah adik-adik, hari ini Kak Sasa mau ajak adik-adik semua untuk ikut eksperimen bareng-bareng. Siapa yang mau ikutan? Yuk angkat tangan. Wah, banyak banget nih yang mau ikut. Baiklah, Kak Sasa ceritain dulu ya. Jadi, Kak Sasa punya 2 tanaman kacang hijau yang sudah kakak tanam seminggu yang lalu. Tanaman pertama, kakak taruh di tempat yang ada sinar mataharinya, dapat cahaya, dan disiram setiap hari. Lalu, tanaman yang kedua, kakak taruh di tempat yang gelap dan gak dikasih air sama sekali. Lalu, setelah seminggu, lihat deh hasilnya. Ini adalah foto tanaman kacang hijau yang pertama. Kelihatan? Iya, ada batangnya, ada daunnya. Daunnya juga warna hijau. Kelihatan ya? Ini adalah tanaman yang tadi Kak Sasa ceritain, yang udah kakak siram setiap hari dan ditaruh di tempat yang ada cahayanya. Sementara ini adalah tanaman kacang hijau yang kedua. Nih fotonya. Ya, tanamannya gak bertumbuh ya adik-adik. Dia gak punya batang, gak punya daun juga. Bagus gak? Enggak. Sama seperti kita nih adik-adik. Ibaratnya kacang hijau tadi adalah kita semua. Jika kita diberikan kebutuhan kita, diberikan kesempatan yang baik untuk tumbuh dan berkembang, diberikan perlakuan yang baik dan adil, maka kita juga bisa tumbuh dan berkembang sama seperti kacang hijau yang pertama tadi. Sementara, jika kita tidak diberikan perlakuan yang baik dan adil, tidak dicukupi kebutuhannya, dan juga tidak diberikan kesempatan yang baik untuk berkembang,
maka kita bisa sama seperti tanaman kacang hijau yang kedua tadi, tidak dapat bertumbuh dengan baik. Nah adik-adik, karena adik-adik sekarang sudah mengetahui dampak dari sikap tidak adil, maka adik-adik juga harus bersikap adil kepada siapapun. Kepada anggota keluarga di rumah, mama, papa, kakak, adik, sama teman-teman di sekolah atau di lingkungan rumah. Bahkan sama orang-orang yang adik-adik juga nggak kenal di jalan. Pokoknya kepada siapapun. Supaya semua orang punya kesempatan yang sama untuk bertumbuh dan berkembang dengan baik, sama seperti adik-adik sekarang. Oke adik-adik, sekarang waktunya adik-adik buktikan sendiri. Bener nggak sih yang kakak omongin tadi? Adik-adik boleh minta bantuan papa dan mama untuk menanam kacang hijaunya ya. Nah, alat dan bahan yang adik-adik butuhkan itu gampang banget. Ada biji kacang hijau secukupnya, tidak usah terlalu banyak. Lalu ada 2 buah gelas plastik seperti ini. Ada beberapa helai kapas dan juga ada air. Cara bikinnya gampang banget, adik-adik pasti bisa bikin sendiri di rumah. Pertama-tama, adik siapkan dulu ya kedua gelasnya. Nah, di sini Kak Sasa sudah tambahkan gambar matahari dan juga gambar air. Tandanya ini gelas pertama yang nanti akan kita beri air dan juga kita tempatkan di tempat yang bercahaya. Lalu gelas kedua Kak Sasa beri tanda nih, ada tulisannya tidak diberi air dan tidak ada cahaya. Nanti kita juga akan taruh yang gelas yang kedua ini di tempat yang gelap dan tidak usah diberi air. Oke, kalau sudah, sekarang ambil kapas yang sudah adik-adik siapkan tadi, lalu dibasahkan dengan air. Kalau sudah, adik-adik bisa taruh kapas yang sudah basah tadi ke dasar gelas seperti ini. Kalau jarinya adik-adik nggak sampai, bisa dibantu nih pakai sumpit. Didorong-dorong sampai kapasnya menyentuh dasar gelas. Nah, boleh dilakukan hal yang sama juga ke gelas satunya. Ulangi lagi nih prosedurnya. Tadi kapasnya dikasih air, lalu dimasukkan ke dasar gelas. Tekan-tekan deh sedikit pakai sumpit biar sampai deh ke dasar gelasnya. Nah, kalau udah dua-duanya sudah dapat kapas yang tadi sudah dikasih air, sekarang kita tinggal masukin biji kacang hijaunya. Kita masukinnya 3-3 aja ya biar sama. Jadi gelas pertama dapat 3 biji kacang hijau, gelas kedua juga dapat 3 biji kacang hijau. Kita hitung bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Nah, gelas satunya juga. 1, 2, 3. Selesai deh. Gelas pertama yang ini kita taruh di tempat yang terkena sinar matahari ya. Dan jangan lupa diberi air secukupnya setiap hari selama 1 minggu. Gelas yang kedua kita taruh di tempat yang gelap, misalnya di dalam kotak. Itu juga boleh tuh di dalam kotak. Dan gak usah dikasih air selama seminggu. Nanti setelah seminggu adik-adik boleh lihat ya hasilnya. Nah, jangan lupa foto tanaman adik-adik dan minta tolong papa dan mama untuk upload ke Instagram dan tag @biasanberna. Jangan lupa ya adik-adik, karena kakak-kakak juga mau lihat tanamannya adik-adik. Selamat mencoba. Nah adik-adik, dengan ini Bina Iman kita sudah selesai.
Jangan lupa ya, aktivitasnya dikerjakan, lalu diupload ke Instagram dan di-tag ke @biasanberna. Nanti kakak-kakak akan melihat nih hasil kerjanya adik-adik semua. Sekarang sebelum kita mengakhiri Bina Iman kita, mari kita terlebih dahulu mengambil sikap doa, dan doanya nanti akan dipimpin oleh Romo Erwin CICR. Halo adik-adik, apa kabar? Salam kenal dari saya Pastor Erwin Palamungan, asal Indonesia, tapi bekerja sebagai misionaris CICM di negara Kongo. Adik-adik tahu kan Kongo itu di mana? Ya, betul. Kongo itu ada di benua Afrika. Ya, adik-adik, kita di masa-masa sulit ini, walaupun kita di masa-masa sulit, tapi kita harus tetap semangat menjadi anak-anak Tuhan. Tetap harus ceria menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pembawa damai, pembawa keceriaan dalam keluarga, dalam masyarakat, dan dalam gereja. Ya, kita sudah mengikuti pembinaan bersama kakak-kakak pembina, bagaimana kita harus bersikap adil dalam keluarga. Kita sudah bermain, sudah belajar mengenal Tuhan, belajar menjadi anak-anak yang patuh pada orang tua, yang bersikap adil pada sesama, pada kakak, kepada adik, pada orang tua. Nah, sekarang adik-adik, sebelum kita mengakhiri pembinaan kita pada hari ini, baiklah kita mohon perlindungan Tuhan. Semoga kita senantiasa diberkati, senantiasa dilindungi oleh berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Mari kita menginginkan sejenak, mengambil sikap doa yang baik, dan kita berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, yang Maha Kasih, kami bersyukur karena kami anak-anak-Mu diberikan kesempatan untuk belajar, bermain bersamamu. Kami anak-anak-Mu, kami sadar bahwa dalam kehidupan kami sehari-hari, kami jarang bersikap adil kepada kakak, kami jarang bersikap adil kepada adik, kepada orang tua, kepada sesama. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Ajarlah kami untuk menjadi orang-orang yang mau bersikap adil, yang mau mencintai sesama dalam kehidupan kami sehari-hari. Dampingilah kami Tuhan, jagalah kami, semoga kami semua dalam perlindungan-Mu, semoga kami semua selalu berada dalam kesehatan, dalam kekuatan bersama-Mu, bersama adik-adik, bersama kakak-kakak pembina, bersama orang tua. Jagalah kami dalam masa-masa sulit ini ya Tuhan. Semoga penyakit virus coronavirus ini boleh berakhir, dan kami boleh kembali berkumpul bersama teman-teman dan sahabat dalam keceriaan. Bunda Maria, jagalah kami, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita senantiasa dibimbing dan diberkati dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa adik-adik.